Perkenalkan, namaku Sinta, usiaku sekarang 36 tahun. Aku sendiri memiliki tinggi sekitar 155 cm dan beratku 45 kg. Dulu, aku menikah waktu umurku masih 22 tahun. Namun sayangnya, rumah tanggaku tidak mendapatkan kebahagiaan, sehingga aku mengambil keputusan yang cukup berat bagiku. Aku harus lari meninggalkan Parto, mantan suamiku. Kami sempat mempertahankan hubungan ini, namun karena tidak ada kecocokan lagi, aku dan dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami. Selama kau menikah dengan Parto, aku dikarunia seorang putri yang sekarang sudah berkuliah. Aku menaruh harapan yang besar terhadap putriku itu. Semoga kelak ia mendapatkan jodoh yang baik agar tidak meniru jejak ayah dan ibunya. Aku tinggal bersama putriku di rumah yang lumayan besar. Aku ditemani pembantuku untuk mengurus keperluan putriku, serta seorang sopir yang selalu mengantarkan aku ke kantor. Aku memang mempunyai banyak harta, namun di hatiku, aku belum menemukan orang yang tepat untuk mengisi kekosongan hatiku dan menemani di masa tuaku nanti. Kisah ini berawal dari sopir pribadiku yang bernama Dikta. Suatu hari, Dikta berpamitan pulang kepadaku. Aku berpikir mungkin ia ada acara keluarga di kampungnya, atau hanya sekedar untuk liburan. Namun, hal tak terduga terjadi. Dikta ternyata berpamitan kepadaku untuk menikah, dan tidak bekerja lagi sebagai sopir pribadiku. Hal itu membuat aku sedikit kerepotan apabila mau kemana-mana, karena aku selalu diantar oleh supir pribadiku apabila mau ke kantor dan untuk belanja. Semenjak Dikta berhenti bekerja, aku menyetir mobil kemana-mana sendirian. Jujur saja, aku merasa lelah dengan rutinitas hari-hariku itu. Suatu ketika, melalui temanku, aku mendapatkan sopir baru. Singkat cerita, ia pun sampai di rumahku, dan aku langsung menyuruhnya masuk dan duduk di sofa. "Nama Bapak siapa?" tanyaku. "Ardi, Bu," jawabnya sedikit canggung. "Emang umur Bapak sekarang berapa?" tanyaku lagi. 35, Bu," jawab Pak Ardi sambil menundukkan kepalanya. "Bapak sudah menikah?" tanyaku lebih dalam. "Sudah, Bu, tapi saya sudah berpisah dengan istri saya," sahutnya. Aku mencoba bertanya tentang pengalamannya dalam menyetir. "Kamu sebelumnya bekerja di mana?" tanyaku untuk memastikan ia benar-benar paham akan mobil. "Dulu saya kerja sebagai sopir travel antar kota, Bu. Sudah hampir 3 tahunan saya kerja di sana," jawabnya. "Ya sudah. Saya harap kamu betah dan benar-benar serius ya kerja sama saya," ucapku. Aku pun menerimanya menjadi sopir pribadiku. Beberapa minggu ia bekerja, masih normal-normal saja. Namun, saat itu, seperti ada yang berbeda dari Pak Ardi. Ia nampak tidak seperti biasanya. Ia berpenampilan cukup rapi. Pada awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya, dan aku juga tidak tertarik dengannya. Namun belakangan ini, aku merasakan hal yang berbeda saat melihat Pak Ardi. Aku mencoba menjaga sikap saat bersamanya. Jujur saja, sudah 5 tahun aku menahan perasaan ini, namun aku tidak mau menampakkan semuanya itu di depan Pak Ardi. Jika diperhatikan, Pak Ardi cukup lumayan ganteng menurutku. Namun aku mencoba membuang pandangan ketika melihatnya. Singkat cerita,
7 bulan berlalu ia bekerja bersamaku. Entah kenapa, aku sering memperhatikan Pak Ardi. Suatu ketika, aku dibuat kaget saat berada di dapur rumahku. Saat itu, aku melihat Pak Ardi keluar dari kamar mandi dengan handuk. Saat ia melewatiku, aku merasa ada perasaan yang timbul di pikiranku. Aku sontak memalingkan wajahku. Aku berusaha menjaga sikapku di depan sopirku. Pada suatu hari, saat itu aku tidak ke kantor karena badanku terasa kurang sehat, mungkin karena masuk angin, sehingga aku memutuskan untuk beristirahat di kamarku. Kebetulan, saat itu putriku pergi ke kampusnya, sedangkan pembantuku sedang pulang ke kampungnya untuk beberapa hari. Saat itu, terdengar ketukan pintu kamarku. Ternyata Pak Ardi, sopir pribadiku. "Maaf Bu, kita tidak ke kantor hari ini," tanya Pak Ardi. "Tidak Pak, saya lagi gak enak badan. Bapak istirahat saja dulu hari ini," ujarku. Saat itu aku sedang istirahat di kasur, dan ia langsung mendekatiku. "Ibu sakit ya?" tanya Pak Ardi. "Lagi gak enak badan nih Pak, masuk angin kayaknya," sahutku. "Apa perlu kita ke klinik untuk berobat?" tanya Pak Ardi. Saat itu aku merasakan suatu hal yang berbeda. Aku melihat keramahan dan perhatiannya padaku. Dalam hati, aku berkata, "Udah gagah, ganteng, perhatian pula," sambil aku meliriknya. "Saya boleh minta tolong buatin teh Pak?" pintaku. "Baik Bu," dengan senang hati jawabnya. Ia pun langsung ke dapur, dan tak berselang lama, ia kembali lagi ke kamarku dengan membawa segelas teh hangat untukku. Saat itu, perhatian Pak Ardi kepadaku membuat pikiranku memikirkan sesuatu yang tak wajar. Namun, aku segera membuang jauh-jauh perasaanku itu. Bagaimanapun juga, ia adalah sopir pribadiku. "Kalau ibu meriang, sini aku pijitin Bu, siapa tahu bisa sembuh," kata Pak Ardi. Aku melihat ada ketulusan di matanya. Namun aku kaget dengan tawarannya itu. "Gak usah Pak, saya gak biasa dipijit, tadi juga sudah minum obat kok," ujarku. "Kalau enggak saya kerok saja dengan koin," jawab Pak Ardi. Saat itu aku menatapnya serius, memperhatikan Pak Ardi. Saat itu, ia salah tingkah dengan tatapanku. "Gak apa-apa, saya nunggu Big Imah balik saja," ujarku. Waduh, nasib baik kalau cepat pulang. Kalau lama gimana? Kalau nggak diobati nanti jadi parah Bu, ujar Pak Ardi. Saat itu aku tidak menjawab apa-apa. "Emangnya Bapak bisa? Saya takut loh kalau kamu yang obatin. Aku takut soalnya aku gampang banget," ujarku. "Gampang apa Bu?" tanya Pak Ardi. "Enggak kok," jawabku saat itu. Entah kenapa, aku langsung membayangkan hal yang aneh-aneh. Akhirnya, aku menerima tawaran Pak Ardi untuk mengobatiku. "Bentar ya Bu, saya ambil koin dan minyak di kamarku." Wajah Pak Ardi benar-benar di luar dugaanku, ia tampak sangat perhatian denganku. Aku melihat jam masih jam 9. Tak berselang lama, ia kembali ke kamarku dengan membawa sebuah mangkuk berisi minyak dan koin. "Mau dikerjakan sekarang Bu?" tanyanya. Akhirnya aku luluh karena perhatiannya. "Iya Pak," sahutku. Saat itu jantungku berdebar sangat kencang tak seperti biasanya. Meskipun aku sudah berpengalaman, aku tak bisa mengusir perasaan yang ada di hatiku.
Saat itu keringat dingin aku rasakan di telapak tanganku. Tanpa sadar, aku melihatnya yang saat itu mengenakan kaos dan juga training yang menjadi kesukaanku. Aku khawatir, jangan sampai Pak Ardi melepas tali simpul yang melindungi sesuatu itu. Aku menghela nafas yang panjang, dan mengamatinya menjalankan tugasnya dengan baik. Perasaanku seakan berkecamuk. Pak Ardi memang benar-benar pintar mengobatiku. Bapak jago juga yang ngobatinnya, ucapku. Sudah biasa ngobatin orang Bu, jadi kelihatannya jago, jawab Pak Ardi dengan terbata-bata. Tanpa sadar, ia berucap, wah, indah banget pemandangan alam, ucapnya. Pemandangan alam apa sih Pak yang indah? Bikin saya salah fokus aja deh, tanyaku. Pemandangan alam ini Bu, jawabnya sambil meletakkan tangan di tempat yang ia tuju. Saat itu aku kaget, dan pikiranku sudah tidak dapat terkontrol. Aku sangat dipengaruhi dengan kondisi itu. Kamu bisa jaga rahasia ini kan? Tanyaku kepada Pak Ardi. Saya akan jaga rahasia ini Bu, sahut Pak Ardi. Ia pun langsung mengerjakan tugasnya dengan baik. Aku hanya menghela nafas panjang saat ia melangsungkan tugasnya dengan baik. Sudah hampir 5 tahun aku tidak merasakan kebahagiaan semuanya ini. Setelah setengah jam melangsungkan pekerjaan, tiba-tiba terdengar ketokan dari luar rumah. Aku langsung menyuruh Pak Ardi untuk beranjak pergi. Akhirnya, tanpa dengan pekerjaan yang belum selesai, ia beranjak pergi. Ternyata hanya tukang antar makanan datang. Tak berselang lama, Pak Ardi kembali. Dan saat itulah aku melanjutkan pekerjaan dengan sopir pribadiku. Sejak saat itu, aku sering melakukan pekerjaan semua ini dengan Pak Ardi di luar rumah. Biarlah semua ini menjadi rahasia dalam hidupku bersama Pak Ardi, sopir pribadiku.